Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Baik semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh, ternyata Bu Ana ada di antara kita. Terima kasih Bu Ana telah ada di Zoom meeting kita. Jadi pada pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Siapa yang mau memimpin ini? Reza, Bu. Ya, silakan. Karena kegiatan belajar daring pada Amin. Mudah-mudahan berkah ya ilmunya. Baik anak-anak, nah, Ibu akan melihat lagi absennya. Jadi sebelumnya Ibu akan lihat lagi absennya. Ternyata masih ada beberapa anak yang tidak bisa ikut, tapi tidak apa-apa. Nanti boleh mengikuti kegiatan lewat WhatsApp aja. Ibu akan share screen. Bentar, Ibu share screen dulu. Baik anak-anak semuanya, jadi pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru sampai reformasi. Adapun langkah pembelajaran kita akan melakukan seperti biasa dengan metode saintifik dengan 5M. Anak-anakku mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikannya. Kita akan melakukan diskusi kelompok, kemudian kita akan membuat produk dalam bentuk ya seperti biasa. Nanti kalian akan memilih poster, makalah, tulisan atau video, terserah nanti ya, baru nanti kita akan presentasikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku mungkin bisa lihat di depan. Terlihat di kamera ya. Jadi kalian bisa menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru maupun reformasi. Kemudian dengan menonton video pembelajaran, kalian bisa menjelaskan perkembangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru maupun reformasi. Kemudian dengan diskusi, kalian dapat membuat laporan tentang bagaimana pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya pada masa Orde Baru dan reformasi terhadap kehidupan masyarakat. Sudah jelas sampai di sini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, baik. Ibu akan memperlihatkan. Bentar. Ada yang masih ingat tentang ini? Masih ya? Nah, jadi ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana anak-anakku bisa menguasai tentang kompetensi kesadaran diri dan kesadaran sosial atau pengenalan emosi. Dalam berhubungan sosial, kita itu harus mengenal emosi diri kita ataupun emosi dari masing-masing teman. Jadi, kita akan memulai menebak ekspresi, apakah itu ekspresinya menangis, atau mungkin ekspresinya datar, murung, atau tersenyum, atau tertawa. Nah,
Jadi kalian bisa mengidentifikasi emosi diri atau orang lain. Ibu tidak akan memberikan gambar di sini, tetapi Ibu yang akan mengekspresikan. Kemudian kalian akan menjelaskan kira-kira ekspresi Ibu ini tentang apa. Lihat ya, mungkin ekspresi Ibu seperti ini. Murung. Murung. Siapa yang menjelaskan tadi ekspresi murung? Kira-kira kalian ekspresi murung itu karena apa? Biasanya, apakah ada yang murung di sini? Hal yang tidak disukai. Ada yang murung di sini? Banyak pikiran. Ada pikiran. Ada yang murung ternyata. Oke. Kalau misalnya Ibu Senyum. kira-kira kalian tersenyum itu karena apa? Misalnya? Mendapati hal yang bahagia, membuat Oke. senang. Apalagi? Ya, tapi bapaknya. Oke. Kalau misalnya ekspresi Ibu seperti ini. Datar. Oke, kira-kira datar itu terkadang kalian melakukan ekspresi seperti itu apa maksudnya? Biasa aja. Nggak apa-apa. Oke, Biasa aja, Bu. biasa aja ya. Nah, kalau misalnya Ibu ya sambil ngeluarin air mata misalnya, berarti Ibu lagi Menangis. Nah, kira-kira ada yang menangis hari ini? Ada. Apa yang membuat kalian menangis? Adanya hal sedih. Oke. Jangan Bu, jangan. Oke, ketika misalnya kita hahaha. Ibu ekspresinya sekarang tertawa. Kira-kira apa yang menyebabkan kalian tertawa? Lucu. Oke, ada yang lucu. Dalam hal ini, jadi kalian harus mengenali emosi kalian seperti apa, dan kalian bisa mengenali emosi teman kalian seperti apa. Ketika kita berhubungan sosial dengan seseorang, kita harus tahu teman kita ini dalam keadaan apa. Jangan sampai pada saat dia tersenyum, ya melihat orang tersenyum, malah merasa, saya kok disenyum gitu ya, atau ditertawain ya. Bisa jadi perasaannya itu lagi bahagia. Biasanya kan seperti itu. Kita tertawa juga biasanya bahagia. Ada nggak orang yang tertawa tertawa sedih? Nggak ada ya. Biasanya orang tertawa itu lagi happy ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Baik, untuk lebih semangat, masih ingat yel-yel Ibu, yel-yel semangat. Jadi kita akan memulai pembelajaran kita, tapi selebihnya kita yel-yel dulu. Yel-yelnya seperti yang kemarin. Jadi yel-yelnya adalah semangat. Nah, masih ingat ya? Semangat. Ayo sama-sama. Biar lebih semangat pada siang hari ini. Ini adalah jam kedua. Ibu rasa bisa jadi kalian tadi udah lelah. Jadi nggak apa-apa kalian ya menyemangati diri dan menyemangati teman-teman kalian biar lebih rileks belajar. 1, 2, 3. Semangat. Ya, Bu Ana juga boleh ikut kalau mau, Bu Ana. Silahkan. Oke ya, sudah jelas ya. Baik anak-anakku semuanya. Terima kasih. Itu tadi adalah kompetensi kesadaran diri dan kesadaran sosial ya. Jadi ini adalah anak-anakku mampu menguasai kompetensi dirinya. Bagaimana kalian mengenali emosi diri dan emosi orang lain. Kita akan lanjut ke materi kita. Tadi kita membahas tentang bagaimana perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya pada masa Orde Baru maupun Orde reformasi ya. Ibu akan memperlihatkan gambar. Oh iya, Ibu nanya dulu. Semalam sudahkah kalian belajar? Sudah? Oke. Kirimkan di WhatsApp ya. Ada video pembelajaran yang pada saat semalam juga Ibu kirimkan. Seharusnya kalian sudah melihat.
kemudian ada dokumen Word juga, kemudian ada PowerPoint juga yang Ibu kirimkan. Kalian boleh buka, atau kalian bisa buka bukunya di halaman 262. Ya. Kalian bisa buka. Sekolah kita nih. Kalau ada buku. Sebentar lagi Ibu akan keluar, jadi 9 menit lagi, tidak apa-apa. Silahkan dulu pintar. Nanti boleh masuk lagi setelah ini. Masuk lagi. Kirain keluar. Sampai jam berapa? Kan sampai jam 12. Kan, Bu? Ada yang mau, Ibu akan memperlihatkan gambar. Silahkan dilihat gambarnya. Sudah terlihat? Ya. Oke. Kira-kira gambar pertama ini tentang apa? Demo. Oke, ada nggak terlihat itu? Apa tulisannya? Harga. Bukan harga. Oke, kalau turunkan harga, ini berhubungan dengan apa? Ekonomi. Ini berhubungan dengan pembelajaran kita tentang apa? Ekonomi. Ini adalah aksi demonstrasi, di mana di dalamnya ada tulisan turunkan harga. Kira-kira peristiwa ini terjadi pada masa apa? Pada masa Oke, ini pada masa Orde Baru. Dan turunkan harga ini salah satu isi dari apa? Dari Oke, dari Tritura. Oke, selanjutnya gambar kedua. Kira-kira ini apa ini? Pernah lihat nggak? Itu gedung apa? DPR. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan Politik. berhubungan dengan masa Siswa. berhubungan dengan, coba ini dibuka bukunya. Reformasi. Oke, reformasi. Jadi ada demonstrasi mahasiswa. Ini di tahun 98 berhubungan dengan masa reformasi. Tadi gambar pertama sudah tahu ya, ini terjadi demonstrasi pada masa Orde Baru. Yang kedua masa reformasi. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan. Oke, di gambar pertama, ada yang tahu apakah itu Tritura? Ya, tuntunan rakyat, Bu. Oke, apa hubungannya dengan dimulainya masa Orde Baru? Ada yang mau jelaskan? Namanya aplikasi Zoom. Ada yang mau jelaskan? Hubungan Tritura dengan masa pemerintahan Orde Baru? Orde Baru tercipta pada tahun. Orde Baru adalah sebutan pada masa Presiden Soeharto di Indonesia. Akhirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Apalagi? Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Ada yang lain? Boleh? Siapa tahu ada yang lain yang mau menjelaskan? Jadi berhubungan dengan 3 tuntutan rakyat yang tidak dipenuhi oleh pemerintah. Tentang reformasi, gambar kedua. Ada yang mau menjelaskan apa sih itu reformasi?
Reformasi adalah perubahan Masa reformasi Indonesia Iya, silahkan. adalah dalam politik, ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat suatu negara. Suatu aksi yang Iya. dilakukan oleh mahasiswa. Reformasi adalah perubahan ekonomi, politik, Iya. sosial, budaya dalam suatu masyarakat negara. Ada yang tahu latar belakang lahirnya reformasi? Oke. Jawaban yang bagus. Oke. Ibu, nanti pembelajarannya di sini ada individu ataupun kelompok seperti yang Ibu bilang. Nanti yang individu itu akan membuat artikel di mana artikelnya berhubungan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dari awal kemerdekaan, demokrasi parlementer, terpimpin, Orde Baru maupun reformasi. Jadi secara singkat nanti kalian bisa jelaskan tentang bagaimana sih perkembangan kehidupan masyarakat pada masa awal kemerdekaan sampai reformasi. Seperti itu ya. Kemudian ya, Bu. yang nanti akan berkelompok, ini yang akan berkelompok nanti kalian memilih, jadi seperti ini. Kalian masih lihat ya screen Ibu? Lihat, Bu. Bentar. Oke, kalian akan membuat kelompok masing-masing 4 atau 3 orang. Nah, di sini nanti kalian harus bekerja sama dengan baik dengan temannya, kemudian mampu menghargai pendapat teman, dan pokoknya saling bekerja sama lah seperti itu. Kalian bisa memilih produknya, tetapi kalian memilih materi. Materi yang kalian pilih seperti ini. Sudah lihat? Pilih salah satu temanya. Temanya pilih salah satu. Apakah kalian mau mengambil perkembangan politik, atau ekonomi, atau sosial, atau budaya? Paham ya? Jadi silakan, seperti yang saya bilang dari awal tadi, silakan yang mau berkelompok dengan temannya dengan memilih salah satu produk. Jadi pengelompokan kita sesuai dengan produk yang kalian akan buat. Kalau mau buat poster berarti kelompok kalian nanti di sini adalah kelompok poster. Kalau kalian memilih video, kelompok kalian adalah kelompok video. Tetapi kalian harus memilih tema. Temanya apakah perkembangan politik, apakah ekonomi, atau sosial, atau budaya. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, Ibu kasih waktu ya. Ini karena materinya sebenarnya sangat singkat saja. Kalian tidak usah panjang lebar nanti karena hanya satu poin aja akan kalian jelaskan. Apakah itu politik, apakah itu ekonomi, apakah itu sosial atau budaya. Di masing-masing orde baru atau orde reformasi. Itu ya? Sudah jelas ya? Ibu stop share dulu. Nah, oke, baik anak-anak semuanya. Jadi silakan setelah ini kalian bersama dengan kelompoknya akan berdiskusi. Kalau ada masalah atau apa, kalian boleh nanti chat Ibu atau memasukkan Ibu dalam diskusi kecil kalian. Paham ya? Nanti setelah ini kita akan kembali. Kalian akan menjelaskan apa yang akan kalian buat. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah berarti Ibu mau tanya dulu, apakah kerjasama kalian sudah berjalan sesuai dengan yang kalian harapkan? Sesuai, Bu, sesuai. Sudah. Ya, Bu. Teman kalian sudah bisa diajak kerjasama? Sudah. Mungkin juga sudah berbagi peran ya. Ada yang mungkin Iya, Bu. menuliskan, ada yang langsung mencatat atau langsung membuat produknya. Apa berupa poster atau berupa video atau tulisan seperti itu. Baik anak-anak, paling tidak kalian bisa berhubungan sosial atau berhubungan dengan sesama dan bisa membagi tugas secara baik dengan teman kalian. Mudah-mudahan sih tidak ada yang bertengkar tadi pada saat mengerjakan tugas. Intinya sih ya saling menghargai pendapat teman, itu yang perlu. Apalagi kalau kita kerjasama. Tidak boleh ada saya aja yang benar. Nggak ada. Istilah berkelompok itu berarti tugas itu merupakan tugas kelompok, bukan tugas individu.
Semua harus saling bekerja sama. Baik, mungkin ada yang mau presentasikan hasilnya? Atau Ibu langsung share screen boleh ya? Kayaknya lebih bagus seperti itu. Sebentar, Ibu langsung share screen. Punyanya. Sebentar, Ibu cek dulu. Ini bagus juga. Oh, ternyata sudah ada. Ternyata yang mengerjakan tugas ini sudah ada yang mengirimkan. Oke, kita akan melihat punya teman kalian. Sebentar. Tolong nanti kalau misalnya terlihat apakah share screen Ibu sudah tampak? Apakah share screen Ibu sudah tampak? Belum. Sudah. Sudah. Oke, coba kita lihat. Ini ngilik. Apa terlihat? Buram, Bu. Sudah, Bu. Ngilik, Bu. Ini ngilik. Begini aja. Oke. Atau mungkin ada yang mau menjelaskan hasilnya yang sudah ada di grup. Nanti Ibu cek lagi seperti apa. Atika mungkin boleh menjelaskan tugasnya tadi. Boleh dibacakan ulang. Membuat video tadi ya. Ya, Bu, sebentar. Sebentar. Kenapa nih? Biasanya dia tidak apa-apa. Kalian dengar apa enggak? Kehidupan politik Orde Baru. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SIMPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau Orde Revolusi atau Orde Lama. Kalian bisa dengarkan suara temannya? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kecil, Bu. Bisa. Dilanjut ini, Bu. Boleh? Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kamu tahu, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai, yaitu 1. Golongan karya, yaitu penyederhanaan partai politik Orde Baru. 3. Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR dan dikenal sebagai fraksi ABRI. Sehingga kedudukannya
pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Oke, mungkin langsung Pedoman aja ya. penghayatan dan Coba dengarkan, mungkin langsung aja karena akan terlihat juga misalnya P4 gitu, dua fungsi ABRI, kemudian apa lagi gitu ya. Langsung seperti itu aja, Pintar. 4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Udah itu Bu terakhir. Oke, itu ya sampai ini. Mungkin juga terlihat di share screen Ibu. Oke, bagaimana menurut kalian? Ada yang mau menanggapi atau hasil dari teman kalian sudah bagus? Bagus, Bu. Bagus, bagus. Oke, jelas ya. Jadi ada beberapa untuk stabilitas politik tadi dilakukan. Ada dua fungsi ABRI, kemudian ada program P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu diantaranya. Sebenarnya sih ada beberapa lagi, misalnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian Indonesia kembali ikut dalam keanggotaan PBB. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini diantaranya tadi. Sangat bagus sekali. Terima kasih. Ini tadi tugas dari teman kalian. Baik anak-anakku semuanya. Ada beberapa tadi yang sudah mengirimkan dan alhamdulillah tadi tugas individu ataupun tugas kelompok sudah selesai semua. Kira-kira menurut kalian pada pembelajaran kita ini hal penting apakah yang kalian sudah dapatkan dari pembelajaran pada masa Orde Baru maupun Orde Lama? Mungkin ada yang mau menjelaskan secara singkat saja. Bisa berkenan dengan tugasnya atau bisa berkenan di awal tadi. Ya, iya. Ibu stop share aja. Ada yang mau menjelaskan? Apa yang sudah didapatkan oleh Reza misalnya? Apa Reza yang sudah didapatkan hari ini? Kira-kira yang sudah sampean tahu apa? Aku waktu saya ya. Yang sudah saya dapat pengetahuan Orde Lama, Orde Baru, Ibu, reformasi. Oke, Orde Baru dimulai kapan, Reza? Tahun 1962 ke 63. 66. Oke, benar 66. Febri. Oke, sampai ada yang tahu sampai kapan? 1969. Ayo. 1969, Bu. 9 ke? Jangan dibalik. Jadi, kalau masa Orde Baru itu di mana Presiden Soekarno digantikan oleh Legend Soeharto jadi presiden ya, itu dimulai di tanggal 12 Mei 1966. Kemudian, berakhir itu pada tahun 1998. Nanti setelah itu berarti reformasinya tahun 1998. Seperti itu ya. Berakhirnya Orde Baru dimulai dari tonggak masa reformasi. Gitu. Ada lagi mungkin yang lain yang kalian sudah pahami atau yang kalian dapatkan tadi, boleh juga berkenan dengan tugasnya. 1 atau 2 orang lagi. Bawa. Oke, pintar. Siapa lagi yang mau menjelaskan? Silahkan. Kira-kira apa yang kalian dapat pada hari ini? Saya, Bu. Saya, Prianto. Febri, silahkan. Lahirnya gerakan reformasi. Oke, apa? Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan itu muncul disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat,
Namun kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata. Hal ini tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara, seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter. Merefleksi kegiatan kita, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian sudah apakah kalian suka Paham. atau bagaimana, atau paham? Paham ya. Jadi kalau Suka, misalnya senang sekali. Oh, terima kasih Febri. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh chat ulang kembali, atau kalian boleh membaca kembali literatur ataupun materi-materi yang sudah Ibu bagikan, apakah tadi dalam bentuk video ataupun dalam bentuk dokumen tadi, ataupun PowerPoint Ibu ya, terserah tadi, atau rekaman tadi. Jadi tugas-tugas teman kalian juga boleh kalian baca, ataupun membaca literatur lain yang sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih. Ibu hanya mau mengingatkan, kali ini Ibu tidak ada tugas untuk kalian, dan terima kasih tadi sudah mengerjakan tugasnya, baik secara individu ataupun kelompok. Insya Allah minggu depan kita akan ujian sekolah. Tolong persiapkan diri kalian dengan baik, silahkan belajar lebih maksimal lagi, mudah-mudahan nilai kalian baik, dan mudah-mudahan kalian bisa lulus semuanya, bisa melanjutkan sekolah. Amin ya Allah, amin. Oke, baik, coba dengarkan, Ibu ingatkan kembali, mungkin besok-besok kalian akan dipanggil ke sekolah. Sebenarnya tetap ada yang namanya budaya sekolah ya, dalam keadaan apapun, apakah kalian di rumah atau di sekolah, pada saat pembelajaran, kita itu harus menggunakan apa? Baju seragam. Ibu tadi melihat ada banyak yang pakai baju seragam. Ini ada beberapa. Tadi Reza ini kayaknya tadi pas di sekolah ya memakai baju seragam, tapi di rumah langsung diganti. Enggak apa-apa. Tapi intinya seperti itu. Kalian sudah mematuhi peraturan, tetap aja ya, kita harus selalu yang namanya budaya sekolah tetap harus dikembangkan karena itu sangat baik. Kalau kalian di sekolah tetap memakai baju sekolah, kalaupun pembelajaran daring tetap memakai baju seragam. Paham pintar ya? Baik anak-anakku, semangat di rumah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan ingat ketika kalian misalnya dalam keadaan capek atau dalam keadaan lelah pada saat belajar, mungkin kalian masih ingat teknik Ibu dengan kesadaran penuh yang dikatakan teknik stop, mengambil nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan, ambil lagi dalam-dalam, kemudian keluarkan, dan resapi tubuh kalian apa yang terjadi. Itu ya, biar kalian refleks, kemudian merilekskan badan kalian agar supaya bisa kembali belajar dengan maksimal. Ingat, besok masih ada pembelajaran lagi, tetap belajar dengan baik di rumah. Oke, pintar ya? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan ada mungkin yang mau pimpin temannya untuk berdoa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat selalu. Siapa? Oke, Reza, silakan Reza. Pimpin temannya untuk berdoa. Oke. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan belajar secara daring, alangkah baiknya kita menutup doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Boleh menghidupkan